Selamat datang di cerita sebelum rehat, tempat di mana kisah-kisah penuh makna menemanimu melepas lelah. Malam ini kita akan menyelami kisah cinta legendaris Laila dan Majnun. Sebuah cerita yang tak hanya romantis tapi juga mendalam. Jadi rebahkan dirimu, pejamkan matamu, dan izinkan suara ini menuntunmu ke alam mimpi. Kalau cerita ini membuat malammu lebih tenang, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar tentang kisah favoritmu, dan tentu saja subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita lainnya setiap malam. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Anugerah yang dinanti. Di sebuah wilayah Jazirah Arab, hiduplah seorang pemimpin suku Banu Amir yang bernama Sayyid, seorang raja yang kaya raya dan dihormati. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang selalu membuka pintu hartanya bagi yang membutuhkan dan ramah terhadap pendatang. Meski dipuja Bak Sultan, Sayyid menyimpan luka di hatinya. Ia tak memiliki keturunan. Kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya terasa hampa tanpa seorang anak yang akan meneruskan warisannya. Hari demi hari, Sayyid meratapi nasibnya, berdoa dan bersedekah tanpa lelah. Namun harapannya seolah sia-sia. Ia merasa seperti lilin yang meleleh tanpa cahaya, tenggelam dalam kesedihan. Meski begitu, ia tak pernah putus asa. Ia mengabaikan nikmat lain yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu kesehatan, kekayaan, dan juga kekuasaan. Karena terlalu fokus pada keinginannya memiliki anak. Bukankah manusia seringkali terjebak dalam keinginan, lupa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki? Takdir memang tak bisa diprediksi, dan manusia tak pernah tahu apa yang menanti di masa depan. Akhirnya, doa Sayyid dikabulkan. Ia dikaruniai seorang putra yang tampan, bagaikan mawar yang baru mekar atau permata yang memancarkan cahaya. Untuk merayakan kelahirannya, Sayyid menggelar pesta besar, membagikan hartanya seolah emas hanyalah pasir. Bayi itu dirawat dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Pada hari ke-15, ia diberi nama Qais secara rahasia untuk menjaga keberuntungannya. Seiring waktu, Qais tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menawan, bagaikan bunga yang dirawat dengan penuh cinta, memikat hati,
siapa saja yang melihatnya. Bagian 2. Percikan cinta pertama. Said memastikan Qais mendapatkan pendidikan terbaik dengan mengundang seorang guru terkenal yang mengajar anak-anak bangsawan di padang gurun. Qais dengan kecerdasannya segera menonjol di antara teman-temannya. Ia unggul dalam membaca, menulis, dan berbicara dengan penuh kebijaksanaan, memikat hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, hidup Qais berubah ketika seorang gadis bernama Laila bergabung di kelasnya. Laila, yang namanya berarti malam dalam bahasa Arab, memiliki kecantikan yang memukau. Rambut hitam legam, mata dalam seperti rusa, dan senyum yang membuat pipinya merona bak mawar. Kehadirannya membuat Qais dan anak-anak lain terpesona. Bagi Qais, perasaan itu lebih dari sekedar kagum. Ia telah jatuh cinta tanpa memahami makna cinta itu sendiri. Laila pun merasakan hal yang sama, dan cinta mereka berkobar bagaikan api yang saling mengobarkan. Mereka tenggelam dalam perasaan itu, tak mampu melawan pesona cinta pertama. Dunia di sekitar mereka seolah lenyap. Hanya ada Qais dan Laila saling terpikat dalam keajaiban cinta yang murni. Namun, cinta mereka tak luput dari perhatian orang lain. Desas-desus mulai menyebar, dan tatapan penuh makna serta senyum rahasia mereka mulai menjadi buah bibir. Meski berusaha menyembunyikan perasaan mereka, cinta itu terlalu kuat untuk disembunyikan. Qais yang tak mampu menahan gejolak hatinya mulai mengungkapkan kekagumannya pada Laila secara terbuka, membuat orang-orang menjulukinya Majnun, si gila. Bagian 3. Kutukan takdir. Cinta Qais dan Laila membawa konsekuensi yang berat. Suku Laila yang menjaga nama baik mereka tak bisa mentolerir tingkah laku Qais. Mereka melarang Laila keluar dari tendanya dan menempatkan penjaga untuk menghalau Qais. Laila yang terkurung hanya bisa menangis dalam diam, menyembunyikan kesedihannya. Sementara itu, Qais atau kini dikenal sebagai Majnun semakin tenggelam dalam kepedihan. Ia berkeliaran tanpa tujuan, menyanyikan lagu-lagu cinta dengan air mata mengalir, tak peduli pada cemoohan orang-orang yang memanggilnya Majnun. Kesedihan membuatnya kehilangan akal sehat. Ia meninggalkan keluarga dan teman-temannya,
memilih mengembara di gurun dengan pakaian compang-camping. Di malam yang sunyi, ia menciptakan puisi-puisi indah tentang Laila, menyuarakan kerinduannya. Kadang ia diam-diam mendekati tenda Laila, berdoa di depan pintunya, lalu pergi secepat angin. Cintanya pada Laila begitu kuat, namun takdir seolah menertawakannya. Ia merasa seperti kapal yang hancur diterjang badai, terombang-ambing tanpa harapan. Suatu hari, didorong oleh kerinduan yang tak tertahankan, Majnun berani mendatangi tenda Laila di siang hari. Di sana, ia melihat Laila duduk di pintu tenda. Sekilas pandangan mereka bertemu, penuh dengan rasa takut, rindu, dan cinta. Namun, pertemuan itu hanya sesaat. Takut ditangkap, Majnun segera melarikan diri, meninggalkan Laila dengan hati yang terluka. Bagian 4. Cinta yang terhalang. Kunjungan rahasia Majnun segera terbongkar, membuat suku Laila semakin marah. Mereka memperketat penjagaan, menjadikan Laila tawanan di tendanya sendiri. Sementara itu, Majnun semakin jauh dari sukunya, mengembara di gurun dengan puisi-puisi sedih sebagai teman. Ia tak lagi memikirkan makanan, tidur, atau keluarga. Hanya Laila yang ada di hatinya. Teman-temannya meninggalkannya, tak sanggup menghadapi kegilaannya. Suku Banu Amir merasa malu atas tingkah laku Majnun, dan Sayyid, ayahnya, merasa tak berdaya. Sayyid memanggil para tetua suku untuk mencari solusi. Setelah mendengar cerita tentang kegilaan Majnun, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara menyembuhkan putranya adalah mempersatukannya dengan Laila. Ia memimpin rombongan tetua suku menuju suku Laila untuk meminangnya. Dengan penuh keyakinan, Sayyid menawarkan kekayaannya dan meminta tangan Laila untuk Majnun, berjanji memberikan apapun yang diminta. Namun, ayah Laila menolak dengan tegas. Ia tahu tentang kegilaan Majnun dan tak ingin putrinya menikah dengan seorang yang dianggap gila. Dengan nada penuh kebanggaan, ia meminta Sayyid untuk pergi dan mendoakan kesembuhan Majnun. Sayyid pulang dengan tangan kosong, hati terluka oleh penolakan itu, namun tak bisa berbuat apa-apa. Bagian 5. Pengembara yang tersesat. Dalam keputusasaan, Sayyid meminta teman-teman Majnun untuk
menasehatinya. Mereka mencoba meyakinkan Majnun bahwa ada banyak gadis lain yang tak kalah cantik dari Laila. Namun, nasihat mereka sia-sia. Cinta Majnun pada Laila begitu dalam, tak tergantikan oleh siapapun. Alih-alih memadamkan api cintanya, nasihat itu justru membuatnya semakin berkobar. Majnun semakin terpuruk. Ia tak lagi bisa bergaul dengan siapapun, bahkan keluarganya. Dengan hati hancur, ia melarikan diri ke gurun, berjalan tanpa tujuan sambil menangis dan memanggil nama Laila. Orang-orang yang melihatnya mulai tertarik pada tingkahnya yang aneh. Namun, ketika ia melantunkan puisi-puisi cintanya, mereka tersentuh dan ikut menangis. Majnun tak peduli pada dunia di sekitarnya. Ia merasa kehilangan segalanya, hati, akal, dan jiwanya. Dalam kepedihannya, Majnun berlutut dan berdoa, memohon belas kasih Tuhan dan pertanda dari Laila. Ia merasa seperti seorang budak yang terikat pada cinta, tak mampu melawan takdir dengan suara lemah. Ia menyatakan bahwa cintanya pada Laila adalah bagian dari dirinya yang akan tetap ada hingga akhir hayatnya. Ketika tenaganya habis, ia jatuh pingsan dan orang-orang di sekitarnya membawanya pulang. Bagian 6. Perjalanan menuju rumah suci. Seiring waktu, cinta Qais yang kini dikenal sebagai Majnun semakin membara. Namun, reputasinya di mata keluarga dan teman-temannya terus merosot. Meski begitu, ayahnya, Said, dan kerabat dekatnya tidak menyerah. Mereka percaya bahwa dalam kegelapan terdalam, fajar selalu menanti. Dengan penuh kasih dan kesabaran, mereka bertekad mencari cara untuk menyembuhkan hati Majnun yang hancur. Said kembali mengumpulkan para tetua suku Banu Amir untuk membahas nasib putranya. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat bahwa ziarah ke Ka'bah di Mekah bisa menjadi harapan terakhir. Ka'bah, rumah suci Allah, adalah tempat di mana jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul secara dan setiap tahun untuk berdoa, memohon ampunan, dan mencari pertolongan. Jika ada tempat di mana hati yang patah dapat disembuhkan, maka itu adalah Ka'bah, kata seorang tetua. Hanya Allah yang mampu membuka kunci yang tak bisa disentuh tangan manusia.
Mungkin di sana dengan rahmatnya Majnun akan menemukan kedamaian. Sayyid menyetujui usulan ini. Pada awal bulan ziarah, ia mempersiapkan karavan kecil yang ditarik unta untuk perjalanan ke Mekah. Majnun yang terlalu lemah untuk berjalan dibawa dalam tandu bagaikan seorang anak kecil yang terlelap dalam buayan. Setibanya di Mekah, mereka mendirikan kemah. Sayyid dengan hati penuh harap menyebarkan emas sebagai sedekah kepada orang-orang di sekitar, seolah emas itu hanyalah pasir gurun. Ketika melihat Ka'bah dikelilingi ribuan peziarah berjubah putih, hatinya yang berat mulai terasa ringan. Ia yakin tempat suci ini akan menjadi titik balik bagi putranya. Saat tiba waktunya beribadah, Sayyid memegang tangan Majnun dan membawanya mendekati Ka'bah. Dengan suara penuh kasih, ia berkata, "Anakku, ini adalah rumah suci, tempat perlindungan bagi mereka yang tersesat. Di sini, segala penyakit, bahkan yang tak memiliki obat, bisa disembuhkan jika Allah menghendaki. Berdoalah kepadanya, mintalah ampunan dan kebebasan dari belenggu hasratmu. Ceritakan pada Allah betapa kau menderita dan mohon agar Ia membuka pintu kesedihanmu. Mintalah agar cinta yang menghancurkanmu ini dilepaskan sebelum semuanya terlambat." Awalnya, kata-kata Sayyid membuat Majnun menangis terseduh. Namun tiba-tiba ia tertawa dan melompat dari tandu, berlari menembus kerumunan menuju Ka'bah. Di depan rumah suci itu, ia memukuli dindingnya dengan tangan terkepal dan berteriak dengan suara yang bercampur antara tawa dan tangis, "Ya Allah, akulah yang mengetuk pintumu hari ini. Aku, Majnun, yang disebut gila karena cinta. Biarkan aku tetap menjadi budak cinta ini selamanya." Mereka bilang, "Aku harus melupakan Laila. Tapi cinta adalah satu-satunya yang kumiliki. Jika cinta ini mati, aku pun akan mati. Ya Allah, kumohon biarkan cintaku pada Laila semakin kuat, walau aku harus lenyap karenanya. Ambillah nyawaku dan berikan padanya sebagai hadiah. Biarkan aku terbakar dalam api cinta ini, karena itulah takdirku." Sayyid mendengarkan dengan hati hancur. Harapan terakhirnya, ziarah ke Ka'bah, telah gagal. Majnun tidak memohon kesembuhan, melainkan meminta cintanya pada Laila diperkuat. Dengan air mata berlinang, Sayyid membawa putranya kembali ke karavan. Saat tiba di kampung halaman, keluarga dan teman-teman menyambut dengan penuh harap, bertanya, apakah Allah telah menyembuhkan Majnun? Sayyid hanya menggeleng.
berkata dengan suara lemah, "Aku telah mencoba segalanya. Ku berikan petunjuk untuk memohon pertolongan Allah, tapi Majnun malah mendoakan Laila dan mengutuk dirinya sendiri." Bagian 7. Pengasingan di gurun. Kisah ziarah Majnun ke Mekah dan doanya yang penuh gairah di depan Ka'bah menyebar dengan cepat. Bagi sebagian orang, ia adalah bahan cemoohan. Bagi yang lain, ia adalah sosok tragis yang patut dikasihani. Ada pula yang memuji keberaniannya, namun lebih banyak yang mencela dan menyebarkan fitnah tentang kegilaannya. Berita ini sampai ke telinga Laila yang hanya bisa menangis dalam diam, tak mampu membela kekasihnya. Suku Laila yang merasa nama baik mereka tercemar memutuskan untuk bertindak. Mereka mengirim utusan ke Menteri Utama Khalifah mengeluhkan perilaku Majnun. Pria gila ini, kata ketua utusan, mencemarkan kehormatan suku kami. Ia berkeliaran dengan pakaian compang-camping, rambut kusut, dan tingkah laku tak menentu. Tertawa, menangis, menari, dan menyanyi tanpa henti. Sajak-sajaknya tentang Laila begitu indah hingga semua orang menghafalkannya. Namun, ini menghina martabat putri kami dan suku kami. Kami memohon agar Khalifah menahan Majnun dan mengakhiri kekacauan ini. Sang menteri dengan kemarahan yang membara menghunus pedangnya dan berkata, "Tangani sendiri orang gila itu dengan pedang ini, jika kalian mampu." Ucapan ini didengar oleh seorang anggota suku Banu Amir yang kebetulan berada di pengadilan. Ia segera berlari memberitahu Sayyid, memperingatkan bahwa suku Laila sedang memburu Majnun dengan restu menteri. "Kita harus menemukan Majnun sebelum terlambat," katanya. "Jika tidak, ia akan hilang selamanya." Sayyid yang diliputi ketakutan mengirim anak buahnya mencari putranya. Namun, satu persatu mereka kembali dengan tangan kosong, berkata, "Majnun tak bisa ditemukan. Mungkin ia telah dimakan binatang buas, atau takdirnya memang telah ditentukan." Keluarga dan teman-teman Majnun mulai meratap, seolah ia telah tiada. Namun, Majnun masih hidup, bersemayam di sebuah pegunungan terpencil, jauh dari dunia yang telah ia tinggalkan. Ia hidup dalam kesendirian, bagaikan harta yang tak sembunyi, tak peduli pada dunia luar. Baginya, dunia hanyalah ilusi yang telah ia buang. Penderitaannya adalah karena ketidakmampuannya meraih Laila, cinta sejatinya. Untuk apa ia memikirkan keluarga atau teman ketika hatinya
hanya dipenuhi oleh Laila. Kemandiriannya tak berlangsung lama. Seorang pengembara dari suku Banu Sa'ad melihat sosok kurus kering di bawah semak berduri, mengerang bagaikan ular yang terluka. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi. Namun saat sosok itu bergerak, ia mendekat dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di tempat ini? Bisakah aku membantu?" Majnun tak menjawab, dan sang pengembarnya akhirnya pergi menceritakan pengalamannya kepada keluarganya. "Aku melihat seorang pria gila, kurus dan kotor, menderita di bawah semak," katanya. Berita ini sampai ke Sayyid, yang segera bergegas mencari putranya. Ketika menemukan Majnun, ia melihat sosok yang pucat, kurus, dan compang-camping, sesuai deskripsi pengembara. Majnun terisak, jatuh, dan menggeliat di tanah. Sayyid membungkuk, memegang kepala putranya, dan menatap matanya. Awalnya, Majnun tak mengenali ayahnya. Namun, saat Sayyid berbicara, air mata Majnun mengalir dengan deras. Ia memeluk ayahnya dan berkata, "Ayahku, maafkan aku. Jangan tanya keadaanku, karena ayah bisa melihat sendiri bahwa aku hampir tak lagi hidup. Aku malu kau melihatku seperti ini. Semua ini bukan salahku, karena takdirku berada di tangan yang lain." Bagian 8. Bunga yang layu. Sayyid diliputi keputusasaan, merobek sorbannya dan membuangnya ke tanah. Dunianya terasa runtuh. Hari-harinya bagaikan malam tanpa akhir. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu kau adalah bunga yang indah, anakku. Namun kini kelopakmu remuk. Siapa yang telah mengutukmu? Dosa apa yang kau lakukan hingga menderita seperti ini? Kau hampir mati, dan aku tak tahu siapa yang mendorongmu ke tepi jurang ini. Kau masih muda, dan kebodohan masa muda bisa dimaafkan. Tapi ini bukan kebodohan, ini kegilaan. Cukup sudah penderitaanmu, hasratmu menghancurkanmu, aku dan kehormatan keluarga kita. Bebaskan dirimu dari belenggu cinta ini." Sayyid mengusap pipi putranya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di wajahnya. "Kau bahkan tak mau menatapku. Tidakkah kau anggap aku temanmu? Kau tak harus sendirian. Mereka yang lari dari dunia hanya akan tenggelam dalam kesedihan. Aku berduka saat kau menderita. Hatiku terbelah saat kau menghancurkan dirimu. Bangkitlah, anakku, masih ada harapan. Bergabunglah dengan mereka yang ceria, dan kebahagiaanmu akan tumbuh seperti tetes air yang membentuk lautan.
Lupakan Laila, mawar yang tak mekar untukmu. Kembalilah pulang sebelum kegilaanmu menelanmu selamanya. Majnun mendengarkan dalam diam, lalu menjawab dengan suara lemah, "Ayah adalah kebanggaan sukuku, dan aku mencintai ayah dengan sepenuh hati. Tapi ayah memintaku melakukan yang tak mungkin. Aku tak memilih jalan ini. Takdir melemparkanku ke sini. Aku terikat oleh rantai yang bukan aku buat. Jika aku budak cinta, itu karena kehendak takdir. Bulan tak bersinar karena keinginannya. Air laut tak pasang karena kehendaknya. Tak ada makhluk yang bebas dari takdir. Ada batu di hatiku yang tak bisa kuangkat. Ada api di jiwaku yang tak bisa kupadamkan. Aku menanggung beban yang diletakkan takdir di bahuku, dan tak ada yang bisa kulakukan untuk melepaskannya. Ayah memintaku tertawa, tapi aku adalah penderita, bukan pembawa kebahagiaan. Seperti ayam hutan yang tertawa dan kehilangan mangsanya karena kesombongannya, aku tak bisa tertawa di tengah penderitaan. Biarkan pedang kematian menghujamku, karena Laila adalah rembulanku. Dan jika awan menyembunyikannya, biarkan bumi menelanku. Biarkan aku tetap seperti ini, karena jiwaku telah hilang. Bagian 9. Penyair gurun dan bunga yang mekar. Hati Sayyid hancur mendengar kata-kata putranya. Dengan lembut, ia menggandeng tangan Majnun dan membawanya pulang. Di sana, keluarga dan teman-teman berusaha menghibur Majnun. Namun baginya, mereka hanyalah orang asing. Kehidupan di rumah terasa seperti penjara. Kesedihannya menyelimuti semua orang, dan setiap pengunjung pergi dengan air mata, terpukul oleh kondisinya yang memprihatinkan. Awalnya, kenangan masa kecil bisa menenangkannya. Namun akhirnya, ia merasa tercekik oleh kehadiran mereka. Suatu pagi, ia merobek ikatan keluarga dan melarikan diri ke Gunung Najd. Bagaikan hewan yang terluka, Majnun berkelana tanpa tujuan. Hanya ingin menyendiri dengan kesedihannya. Gurun dengan pasir dan bebatuannya menjadi tempat perlindungannya. Di sana, ia melantunkan soneta dan ode, sajak-sajak cinta yang indah, meski dirinya dianggap gila. Orang-orang dari jauh datang untuk mendengar puisinya, duduk di kakinya, mencatat kata-katanya, dan membawanya ke desa-desa. Meski dicaci, sajak-sajaknya tetap dipuja. Sementara itu, Laila tumbuh semakin cantik, bagaikan bunga yang mekar sempurna. Satu tatapan matanya bisa melumpuhkan hati.
Satu senyuman bisa menaklukkan pasukan. Namun di balik kecantikannya, ia menyimpan luka. Ia merindukan Majnun, mencari kabarnya secara rahasia. Di malam sunyi, ia menangis, memanggil namanya, menyembunyikan kesedihan di balik tawa. Sajak-sajak Majnun sampai kepadanya melalui orang-orang yang melantunkannya, bahkan anak-anak di pasar. Laila menghafal setiap kata, lalu membalas dengan sajak-sajaknya di sendiri. Ditulis di perkamen dan dilepas ke angin dengan pesan seperti bunga melati menyanyikan lagu untuk pohon cemara. Sajak-sajak ini sering ditemukan dan sampai ke Majnun yang membalas dengan puisi baru. Melalui sajak, mereka menjembatani jurang perpisahan, saling mengirim cinta dan harapan. Bagian 10. Penderitaan dalam harapan. Di sebuah taman, bunga-bunga bermekar dengan indah. Mawar kuning dan tulip merah berayun tertiup angin. Bunga lidi air beristirahat di danau jernih, dan burung bulbul bernyanyi tentang cinta. Laila datang bersama teman-temannya, bermain di antara bunga-bunga. Namun hatinya tak benar-benar ada di sana. Ia ingin duduk sendiri, berbicara pada burung bulbul tentang kerinduannya pada Majnun. Taman baginya adalah cermin wajah kekasihnya, dan ia berharap cermin itu menunjukkan jalan menuju Majnun. Teman-temannya tak tahu apa yang ada di hati Laila. Setelah bermain, mereka beristirahat, tapi Laila memilih duduk di bawah pohon jauh dari keramaian. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya. Kekasihku, apakah kita benar-benar ditakdirkan bersama? Betapa mulia hatimu, dan betapa aku menderita memikirkan perpisahan kita. Andai kau bisa masuk ke taman ini dan menatap mataku, semua hasratku akan terpenuhi. Tapi mungkin kau terluka terlalu dalam karenaku, hingga tak lagi menginginkan cintaku. Tiba-tiba, suara seorang pengelana yang melantunkan sajak Majnun memecah lamunannya. Di taman Laila yang bermekar di musim semi, Majnun menderita dalam diam. Bagaimana Laila bisa tersenyum dan bercanda saat ia menguji cinta sejati Majnun? Laila menangis terseduh. Tangisannya begitu pilu hingga ia bisa meluluhkan hati yang paling keras. Tanpa ia sadari, seorang teman mengikutinya dan menyaksikan semuanya dari balik semak mawar. Teman itu melaporkan apa yang dilihatnya
kepada Ibu Laila yang juga menangis melihat penderitaan putrinya. Aku tak bisa membiarkan Laila mengejar keinginannya karena Majnun benar-benar gila, kata ibunya dalam hati. Tapi jika perpisahan ini berlanjut, Laila akan hancur, dan itu juga akan menghancurkan aku. Kesedihan Laila menjadi beban ibunya, namun keduanya tetap bungkam dan terperangkap dalam luka masing-masing. Bagian 11. Bunga yang rapuh dan pinangan. Suatu hari yang kelabu, Laila berjalan pulang dengan mata sembab. Jejak air mata masih membasahi pipinya setelah menangis dalam kesendirian. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Ibnu Salam, seorang pemuda kaya dan terhormat dari suku Banu Asad. Ibnu Salam dikenal sebagai sosok yang gagah, dermawan, dan selalu beruntung, hingga teman-temannya menjulukinya Bakht atau keberuntungan. Kekayaannya melimpah dan namanya disegani di mana-mana. Namun, apakah keberuntungannya akan membawanya pada hati Laila? Ketika pandangan Ibnu Salam bertemu dengan Laila, ia terpana. Baginya, Laila bagaikan bulan purnama yang memancarkan cahaya lembut, sebuah permata langka yang akan melengkapi hidupnya yang sepi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk meminang Laila. Dalam benaknya, ia memiliki segalanya: kekayaan, kehormatan, dan status sosial. Mengapa ia tidak pantas mendapatkan Laila? Ia membayangkan hidupnya akan berubah penuh warna dengan Laila di sisinya, seperti malam yang diterangi cahaya bulan. Namun dalam semangatnya, ia lupa memikirkan satu hal penting. Apakah Laila juga menginginkannya? Mengikuti tradisi Arab, Ibnu Salam mengutus seorang kepercayaannya untuk menemui ayah Laila. Utusan itu diperintahkan untuk menyampaikan pinangan dengan penuh hormat, namun juga menegaskan bahwa Ibnu Salam bersedia memberikan emas dan harta berlimpah sebagai mahar. Ayah Laila mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa menolak pinangan dari pria seperti Ibnu Salam adalah tindakan bodoh. Namun, ia merasa keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Dengan bijaksana, ia memilih untuk tidak langsung menerima atau menolak. Putriku sedang tidak sehat, ujar ayah Laila dengan nada lembut. Ia seperti bunga yang rapuh, melemah di bawah dinginnya embun pagi. Ia pucat dan kurus, membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Jika Tuan Ibnu Salam bersedia
menunggu beberapa hari. Kami akan mempertimbangkan pinangan ini dengan hati terbuka. Bersabarlah dan insya Allah kami akan memberikan jawaban yang membahagiakan. Ibnu Salam, meski kecewa dengan penundaan, tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui. Ia kembali ke rumahnya, menanti dengan harap-harap cemas. Sementara bayangan wajah Laila terus menghiasi pikirannya. Di sisi lain, ayah Laila merenung. Ia tahu betapa rapuh keadaan putrinya, baik secara fisik maupun hati. Ia tidak ingin memaksa Laila ke dalam pernikahan yang mungkin tidak diinginkannya. Namun, tekanan sosial dan kekayaan Ibnu Salam membuatnya sulit untuk menolak begitu saja. Untuk saat ini, waktu menjadi sekutu terbaiknya, memberikan ruang untuk merenungkan langkah berikutnya. Bagian 12. Pertemuan di lembah gurun. Jauh dari keramaian, Majnun memilih sebuah lembah terpencil di wilayah yang dipimpin oleh Naufal, seorang pangeran Badui yang terkenal sebagai penghancur pasukan karena keberaniannya di medan perang. Meski memiliki hati singa saat menghadapi musuh, Naufal dikenal penuh kasih kepada teman-temannya, selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Suatu hari, Naufal dan beberapa pengikutnya pergi berburu di gurun, mengejar kawanan antelop yang lincah dari satu oase ke oase yang lain. Perburuan membawa mereka jauh ke pegunungan, di mana angin bertiup kencang dan langkah mereka harus lebih hati-hati. Saat harapan untuk menangkap buruan mulai memudar, seorang pemburu melihat antelop-antelop itu memasuki sebuah gua di atas bukit. Naufal memerintahkan 2 orang pengikutnya untuk turun dari kuda, membawa busur, panah, dan belati, lalu mendaki menuju gua tersebut. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati mulut gua, yakin bahwa buruan mereka sudah terperangkap. Namun, pemandangan di dalam gua membuat mereka terpaku. Kawanan antelop memang ada di sana, berkerumun dengan mata penuh ketakutan. Tapi di belakang mereka ada sesosok makhluk yang meringkuk. Tubuhnya kurus dan penuh luka akibat duri. Rambutnya kusut dan kotor hingga menutupi bahunya. Apakah itu manusia, binatang, atau makhluk dari alam lain? Naufal hampir meraih belatinya
ketika mendengar isakan pelan dari sosok itu. "Siapa dia?" tanya Noval kepada pengikutnya. Salah seorang pelayan melangkah maju dan berkata, "Itu adalah seorang pemuda yang dikenal sebagai Majnun, yang telah kehilangan akal sehatnya karena cinta. Ia meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup di gurun, menciptakan puisi untuk kekasihnya, Laila. Ia memandang setiap awan sebagai pembawa pesan dari Laila, setiap hembusan angin sebagai aroma kekasihnya. Orang-orang datang dari jauh untuk mendengar sajaknya, membawakan makanan dan minuman, tapi ia hanya mengambil sedikit untuk bertahan hidup. Segala yang ia lakukan, ia persembahkan untuk Laila." Hati Noval pun tersentuh. Keinginannya untuk berburu sirna digantikan oleh tekad untuk membantu pria malang ini. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat Majnun dan membawanya ke perkemahan mereka. Di sana, Noval menyediakan makanan dan minuman dari oase terdekat, mengundang Majnun sebagai tamu kehormatan. Namun, upaya Noval untuk menghibur Majnun sia-sia. Majnun menolak makanan, mengabaikan lelucon, dan tenggelam dalam kesedihannya. Setiap kata ceria dari Noval hanya membuat Majnun semakin menutup diri. Akhirnya, Noval menyebut nama Laila. Seketika, mata Majnun berbinar dan senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. "Laila," gumamnya penuh cinta. Ia mengambil sepotong daging dan meneguk anggur, seolah nama itu menghidupkannya kembali. Noval menyadari kunci untuk mendekati Majnun, yaitu berbicara tentang Laila. Ia mulai memuji kecantikan dan kebaikan Laila, dan Majnun merespon dengan sajak-sajak indah yang mengalir bagaikan madu. Noval terpukau oleh bakat puitis Majnun, meski pria itu tampak liar dan rapuh. Malam itu, Noval berani berjanji pada dirinya sendiri untuk menyatukan Majnun dengan Laila. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia berkata kepada Majnun, "Kau seperti ngengat yang mencari cahaya lilin. Tapi jangan biarkan dirimu meleleh dalam kesedihan. Aku memiliki kekuatan dan kekayaan. Percayalah padaku, aku akan membawakan Laila untukmu. Walau ia terbang seperti burung atau tersembunyi seperti api dalam batu, aku bersumpah akan menyatukan kalian dalam ikatan suci." Majnun
dengan hati penuh keraguan namun harapan, bersujud di kaki Noval, bersyukur atas kebaikan sang pangeran. Namun ia berkata, kata-katamu menghidupkan harapanku, tapi bagaimana aku bisa yakin ini bukan janji kosong? Orang tua Laila tak akan menyerahkan putri mereka kepada seseorang seperti aku yang dianggap gila. Banyak yang telah mencoba membantu, tapi semua gagal. Hanya keajaiban yang bisa menolongku. Dan apakah kau pembawa keajaiban? Aku harap kau berhasil. Tapi jika ini hanya mimpi, katakan sekarang. Noval tersentuh oleh kejujuran Majnun, bersumpah atas nama Allah dan Rasul-Nya untuk berjuang demi cinta Majnun, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Ia meminta Majnun untuk bersabar dan menjinakkan hatinya yang liar. Majnun menyetujui, dan perlahan kedamaian mulai merasuki jiwanya. Di bawah perlindungan Noval, Majnun bertransformasi. Ia mandi, mengenakan pakaian baru, dan selera makannya kembali. Dalam beberapa hari, ia bukan lagi Majnun yang gila, melainkan Ois, pemuda tampan dan terhormat. Dunia tampak baru baginya, dan keindahan alam mulai menyapa hatinya. Noval yang merasa seperti membawa hujan ke tanah kering terus mendampingi Majnun, menjalin persahabatan yang erat. Namun di balik kebahagiaan itu, awan gelap mulai mengintai. Bagian 13, hati yang terbagi di medan perang. Pada suatu hari, saat Majnun dan Noval duduk bersama menikmati percakapan ringan, wajah Majnun tiba-tiba muram. Air mata mengalir, dan ia melantunkan sajak penuh kepedihan. Kesedihanku tak kau rasakan, kau biarkan aku menangis dalam luka. Janjimu bagaikan angin yang berlalu, menyisakan hati yang robek dan pilu. Noval terdiam, terluka oleh kata-kata itu. Ia tak tahu bagaimana membela diri dari tuduhan sahabatnya. Api cinta Majnun pada Laila tak pernah padam, malah semakin membara. Dengan suara penuh keputusasaan, Majnun berkata, kau berjanji menyatukanku dengan Laila, tapi kau hanya diam. Kesabaranku sudah habis, akal sehatku pun lenyap. Jika kau tak membantuku, aku akan mati. Aku tak ingin darah tertumpah, tapi kau harus penuhi janjimu, atau aku akan kembali ke gurun dan mengakhiri hidupku.
Kata-kata Majnun bagaikan panah yang menembus hati Naufal. Tanpa menunggu lebih lama, Naufal mengenakan pakaian perang, mengambil pedang, dan mengumpulkan 100 prajurit berkuda yang terampil. Dengan rambut berkibar bagaikan singa, ia memimpin pasukannya menuju perkemahan suku Laila. Dengan Majnun di sisinya, sesampainya di sana, Naufal mendirikan kemah dan mengirim utusan dengan pesan tegas. Aku, Naufal, menuntut Laila diserahkan kepada pria yang mencintainya, atau kami akan berperang hingga tetes darah terakhir. Balasan dari suku Laila datang dengan nada menantang. Laila bukan benda yang bisa diambil paksa. Kau tak berhak atasnya. Jika kau ingin perang, datanglah dan kami akan melawanmu. Kemarahan Naufal memuncak. Ia mengirim pesan kedua, memperingatkan kekuatan pasukannya. Namun suku Laila tetap menolak dengan cemoohan. Naufal tak bisa menahan amarahnya. Ia memerintahkan pasukannya menyerang, dan pertempuran pun pecah. Denting pedang, ringgikan kuda, dan jeritan prajurit memenuhi udara. Darah mengalir bagaikan sungai, mewarnai pasir menjadi merah kelam. Namun di tengah kekacauan, Majnun hanya berdiri di sisi, pedangnya masih tersarung. Ia tak bisa bertarung karena hatinya terbagi. Setiap tusukan pedang, baik dari teman maupun musuh, terasa seperti luka di jiwanya. Ia berlari ke tengah medan perang, memohon agar pertempuran dihentikan, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh perang. Majnun tahu ia seharusnya mendukung Naufal yang berjuang demi cintanya. Namun setiap kali prajurit suku Laila jatuh, ia merasa bersalah. Ia bersorak ketika suku Laila melawan, namun menangis saat anak buah Naufal terluka. Seorang prajurit Naufal memergokinya dan bertanya dengan marah, "Mengapa kau bersorak untuk musuh? Kami bertarung demi kau." Majnun menjawab, "Mereka bukan musuhku. Mereka adalah keluarga Laila. Jantungku berdetak untuk Laila, dan di mana hatinya berada, di sanalah tempatku. Aku lebih baik mati daripada membunuh demi cinta." Pertempuran berakhir tanpa pemenang jelas saat malam tiba. Naufal yakin akan menang keesokan harinya. Namun pengintai melaporkan bahwa suku Laila mendapat bantuan dari suku lain. Menyadari kekalahan jumlah, Naufal mengirim pesan damai, menawarkan harta untuk Laila. Suku Laila menolak.
tapi menerima gencatan senjata. Pertumpahan darah dihentikan dan Laila tetap bersama sukunya. Bagian 14. Putusnya tali persahabatan. Dalam perjalanan pulang, Majnun menahan amarahnya hingga akhirnya meledak. "Inikah caramu membantuku?" teriaknya pada Noval. "Kau menjanjikan Laila, tapi malah menumpahkan darah. Kau mengunci pintu harapanku dan membuang kuncinya. Kau bukan teman. Kau telah mengkhianatiku. Aku bagaikan orang yang haus, yang kau bawa ke sungai, tapi kau tarik kembali sebelum aku minum. Jika kau tak berniat menepati janji, mengapa kau berikan harapan?" Noval mencoba menjelaskan, "Kita kalah jumlah, tapi ini belum berakhir. Aku akan mengumpulkan pasukan lebih besar dan kembali untukmu." Namun Majnun tak mendengar. Dengan kemarahan, ia memacu kudanya dan menghilang ke gurun, meninggalkan Noval tanpa perpisahan. Noval kembali ke wilayahnya dengan hati berat. Ia membentuk tim pencari untuk menemukan Majnun. Masih menyayangi sahabatnya dan ingin meminta maaf. Namun Majnun tak bisa ditemukan, seolah bumi telah menelannya. Namanya lenyap dari dunia. Noval akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan sahabatnya untuk selamanya, meninggalkan luka di hatinya yang tak pernah sembuh.